Oke, kalau mau tahu, jadi cara mengkondisikan anak biar tetap kondusif dan terkondisi dengan baik yaitu salah satu permasalahan utama beberapa guru SD saat mengajar yaitu dalam hal pengkondisian kelas. Tapi teman-teman tahu tidak sih, ternyata ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Kami memiliki 6 tips yang sangat menarik dan bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan pengkondisian kelas ini. Apa saja? Check it out! Jadi, tips yang pertama yaitu membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Untuk tips yang kedua yaitu menggunakan modal pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar. Tips yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Lalu tips yang keempat adalah menyisipkan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Tips yang kelima adalah mengatur posisi tempat duduk peserta didik. Dan tips yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik. Nah, itu tadi merupakan tips yang dapat kita terapkan saat terjadi permasalahan pengkondisian kelas. Tips yang pertama yaitu kita membuat kontrak belajar antara guru dan peserta didik. Kemudian kita menggunakan modal pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian kita menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Dan selanjutnya kita menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Kemudian kita mengatur posisi tempat duduk agar peserta didik tidak merasa bosan. Dan yang terakhir, kita selalu memberikan apresiasi kepada peserta didik terkait kegiatan yang mereka lakukan. Demikian 6 tips pengkondisian kelas yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, dan saya Sinta, Saya Faiza, Saya Ella, Saya Tika, Dan saya Ariska. kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kami akan mempresentasikan sedikit tentang portofolio digital yang telah kami buat. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke laman Google Site portofolio digital kami dulu ya. Jadi kita masukkan linknya seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman muka dari portofolio digital kelompok SD Negeri Adi Sucipto II. Jadi di sini kami memberi judul pameran kegiatan PPL karena kami mengupload beberapa hal yang terkait dengan kegiatan PPL 1 di SD Negeri Adi Sucipto II. Di halaman muka terdapat informasi mengenai SD Negeri Adi Sucipto II. Sedikit tentang alamat, tentang jumlah guru, staf, dan identitas SD Negeri Adi Sucipto II. Dan di bagian paling bawah terdapat beberapa foto yang merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di SD tersebut. Selanjutnya, di page yang lain terdapat bagian yang bernama profil. Nah, seperti ini. Wow, so pinky. Jadi, di bagian profil ini berisi anggota-anggota dari mahasiswa PPG Prajabatan kelas kami yang melaksanakan PPL 1 di SD Negeri Adi Sucipto II. Terdapat 5 mahasiswa mulai dari Mbak Ariska Eti Kurniawati. Berikut fotonya yang unik dan lucu sekali. Selanjutnya ada Mbak Ella Rohmah Romadona, Mbak Faiza Nur Islami, saya sendiri Sinta Fitri Utami, dan yang terakhir ada Mbak Tika Dwi Saputri. Ya, lucu sekali kan kami? Selanjutnya ada yang paling utama dari di sini portofolio digital yang kami unggah, yaitu tentang tugas yang berupa modul pembelajaran yang kami
buat saat mengerjakan BPL 1. Jadi seluruh anggota kami mengupload tugas tersebut dimulai dari Mbak Ariska Eti Kurniawati. Mari kita lihat. Baik, di sini terdapat modul ajar yang saya gunakan pada BPL 1 kemarin. Modul ajar yang saya gunakan itu untuk kelas 4, mata pelajaran pendidikan Pancasila, dengan materi penerapan sila Pancasila dengan capaian pembelajaran, yakni peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, adapun bahan ajar yang saya gunakan dalam kegiatan praktik pembelajaran, yaitu bahan ajar tersebut berisi pengertian dasar negara Indonesia, sila-sila simbol yang terdapat dalam Pancasila, dan penerapan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun media ajar yang saya gunakan ada 2, yakni media PowerPoint dan media pembelajaran video pembelajaran yang berisi lagu nasional. Lalu ada lembar kerja peserta didik. Saya menggunakan LKPD individu dan LKPD kelompok. Selain itu saya juga menggunakan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik secara berkelompok. Lalu juga terdapat instrumen penilaian. Terdiri dari instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini ada video pembelajaran ketika saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada siklus 2 dengan materi pendidikan Pancasila dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dokumentasi foto seperti di bawah ini, kegiatan yang kami lakukan bersama peserta didik. Oke, baik, luar biasa sekali. Selanjutnya ada modul dari Mbak Ella Rohmah Romadona. Ya, baik, di sini saya menggunakan siklus ketiga, yaitu modul ajar matematika fase A kelas 1 tentang materi pengukuran satuan panjang tidak baku. Dan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Yang selanjutnya yaitu ada bahan ajar tentang satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran secara umum. Artinya satuan ini apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka akan memperoleh hasil pengukuran yang berbeda. Yaitu selanjutnya ada media ajar, yaitu ada media konkret. Saya menggunakan batang korek api untuk mengukur panjang benda. Dan juga saya menggunakan PowerPoint. Selanjutnya yaitu ada video pembelajaran tentang menentukan satuan panjang benda dengan satuan tidak baku. Yang selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Saya menggunakan 2 lembar kerja peserta didik, yaitu dengan menggunakan jengkal dan menggunakan korek api untuk mengukur satuan panjang benda. Selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian. Instrumen ini digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada video pembelajaran waktu saya mengajar di kelas 1 di SD Negeri Adi Sucipto II dengan 13 peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada foto-foto saat saya praktik mengajar. Baik, terima kasih Mbak Ella. Selanjutnya ada modul dari Mbak Faizah Nur Islami. Berikut ini. Oke, berikut ini merupakan modul yang saya desain. Yang pertama itu saya lampirkan mengenai modul ajar tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, di sini modul ajarnya untuk kelas 4 di SD Negeri Adi Sucipto II. Kemudian berikut ini adalah lampiran bahan ajar untuk peserta didik kelas 4. Berikutnya saya lampirkan beberapa video pembelajaran beserta dengan PowerPoint materi terkait
dengan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya di sini juga saya lengkapi dengan LKPD. Nah, di sini ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, di sini saya lampirkan instrumen penilaian untuk peserta didik nggih. Kemudian yang paling terakhir saya lampirkan dokumentasi berupa foto dan berupa video pembelajaran. Dokumentasinya terkait dengan ketika penggunaan media pembelajaran dan ketika proses mengajar. Baik, terima kasih Mbak Faiza. Selanjutnya yaitu modul saya sendiri, Sinta Fitri Utami. Di sini modul ajar saya tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SD Negeri Adi Sucipto II. Materi yang saya ajarkan yaitu tentang perjuangan para pahlawan di masa kerajaan. Capaian pembelajarannya, peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks narasi informatif. Bahan ajar yang saya gunakan yaitu terdiri atas contoh-contoh bentuk perjuangan dalam kehidupan sehari-hari, cerita pendek, dan juga berisi tentang kajian nilai moral yang bisa dipelajari dari kisah perjuangan para pahlawan. Media yang saya gunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada video lagu yang berisi lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme para peserta didik, dan selanjutnya slide PowerPoint yang berisi materi dan juga soal-soal serta gambar-gambar yang menunjukkan proses perjuangan para pahlawan. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Di sini saya tujukan untuk kelompok sehingga peserta didik secara berkelompok mengerjakan tugas bersama-sama. Selanjutnya ada lembar kerja individu yang digunakan untuk melatih peserta didik secara mandiri. Dan kemudian ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan kemudian ada video pembelajaran dari penerapan modul ajar ini, yaitu di kelas 4 dengan materi perjuangan para pahlawan di masa kerajaan. Yang terakhir yaitu dokumentasi kegiatan yang berisi foto-foto ketika saya mengajar di kelas 4, yaitu ketika saya memberikan apresiasi, membimbing dalam kerja kelompok, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk presentasi, dan yang terakhir pada saat mendampingi peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami materi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tugas modul dari Mbak Tika Dwi Saputri. Nah, ini merupakan perangkat ajar yang saya gunakan dalam praktik pembelajaran kemarin. Di sini saya menyusun modul ajar mata pelajaran matematika untuk kelas 4 di fase B terkait dengan satuan baku panjang. Kemudian saya menyusun bahan ajar yang terdiri dari materi satuan baku panjang terkait dengan pengertian, jenis-jenis, macam-macam alat ukur panjang, dan contoh soal satuan baku panjang. Kemudian di sini saya juga menyusun lembar kerja peserta didik yang terdiri dari LKPD individu dan LKPD kelompok. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke, video pengukuran panjang, lagu satuan panjang, PowerPoint, dan media saku panjang atau satuan baku panjang. Kemudian instrumen penilaian yang saya gunakan yaitu instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan. Nah, ini merupakan video praktik mengajar terbimbing siklus 3 yang saya laksanakan di SD Negeri Adi Sucipto II. Nah, berikut merupakan dokumentasi saat saya melakukan praktik terbimbing, yaitu melibatkan peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran,
mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan, menjelaskan terkait materi yang belum dipahami, dan menyampaikan materi pembelajaran. Baik, luar biasa sekali. Jadi, teman-teman dan pembaca semuanya, pendengar semuanya, tadi sudah dijelaskan tentang modul ajar yang kami buat dan telah kami laksanakan di dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan 1 di SD Negeri Adi Sucipto II. Semoga kegiatan pameran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan see you next time.